Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Apriani Parinduri, NIM 1703403. Mempresentasikan makalah seminar fisika yang berjudul Analisis Kejadian Spirit F Ionosfer pada Gempa Solo 6 Maret 2007. Telah dilakukan pengamatan pada lapisan F ionosfer untuk melihat keterkaitan antara kejadian gempa bumi Solo dengan kemunculan Spirit F dengan menggunakan data sonda FMCW di Stasiun 8 Koto Tabang. Kemunculan Spirit F diduga sebagai prekursor gempa bumi Solo yang terjadi tanggal 6 Maret 2007 karena pada saat itu aktivitas geomagnet dan matahari dalam kondisi normal. Pokok bahasan terdiri dari beberapa bab. Bab pertama sebagai pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 diskusi dan pembahasan, bab 4 penutup dan daftar pusaka. Penelitian lebih banyak dilakukan pada lapisan F ionosfer karena lapisan ini muncul pada siang dan malam hari. Selain perubahan frekuensi kritis lapisan F, ada juga gangguan berupa sporadis dan Spirit F. Sporadis merupakan lapisan ionosfer yang muncul tiba-tiba dan dapat mengganggu aktivitas radio gelombang pendek. Sedangkan Spirit F merupakan penyebaran jejak yang terjadi karena ketidakstabilan yang di bawah ketinggian lapisan F ionosfer. Untuk mengamati lapisan ionosfer, digunakan ionosonda. Ionosonda adalah radar aktif yang memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik pada rentang 3-30 MHz frekuensi. Sesar adalah bidang rekahan gerak bumi yang bergerak relatif terhadap satu dengan yang lainnya. Kedua patahan terdekat satu sama lain oleh tekanan dan gaya friksi permukaannya, sehingga keduanya saling bergerak secara berlahan sampai akumulasi tekanan melampaui gaya rekat, atau daya kuncinya menjadi pecah dan melepaskan semua tekanan. Proses pensesaran inilah yang menjadi sumber utama dari gempa di daratan Sumatera. Proses akumulasi tekanan regangan pada jalur sesar ataupun zona subduksi dan pelepasan tekanan yang tiba-tiba ini disebut sebagai proses siklus gempa. Masing-masing sesar memiliki siklus gempa dengan periode ulang gempa tertentu. Ada beberapa jenis gempa. Yang pertama, gempa tektonik yang disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik. Yang kedua, gempa vulkanik yang disebabkan oleh kegiatan gunung api. Yang ketiga, gempa runtuhan yang disebabkan lereng bukit runtuh ataupun longsor. Yang keempat, gempa buatan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Pada 6 Maret 2007, terjadi dua gempa besar di segmen sesar Sumatera di wilayah Danau Singkarak. Jalur rekahan sesar dari gempa pertama ditemukan di wilayah selatan dari Danau Singkarak, sedangkan jalur kedua ditemukan di wilayah sebelah utara dari Danau Singkarak. Pada siang hari, ionosfer terdiri dari 4 lapisan, yaitu lapisan D, lapisan E, lapisan F1, dan lapisan F2. Pada setiap lapisan terdiri dari ion yang berbeda-beda, dengan semakin bertambahnya ketinggian, bertambah pula jumlah ionnya. Spirit F merupakan penyebaran gelombang radio di daerah lapisan F akibat ketidakteraturan ionosfer di daerah tersebut. Bilangan sunspot adalah banyaknya bintik hitam pada matahari akibat dari kuatnya medan magnet di permukaan matahari. Lapisan E berkembang baik pada siang hari sehingga dapat memperpendek pemisahan muatan yang diperlukan untuk pembentukan medan listrik di lapisan ionosfer. Pada malam hari, terjadi rekombinasi lapisan E yang dapat menurunkan konduktivitas daerah lapisan E. Akhirnya angin atmosfer menghasilkan listrik di daerah F4. Data hasil pengamatan menggunakan ionosonda FMCW di 8 Kota Tabang. Metode penelitian dilakukan dengan melakukan scaling data frekuensi kritis pada lapisan F2 ionosfer.
Kemudian mengamati seluruh data dan mencatat waktu kemunculan Spirit F. Lalu memisahkan data Spirit F dengan data ionogram yang tidak mengalami gangguan. Kemudian mengamati grafik pada bilangan sunspot matahari dan grafik aktivitas geomagnet pada waktu yang bersamaan. Setelah itu membandingkan ketiga data untuk melihat apakah ada pengaruh dari aktivitas geomagnet dan bilangan sunspot matahari terhadap kemunculan Spirit F. Lalu melakukan analisis terhadap keterkaitan antara kemunculan Spirit F yang tidak dipengaruhi oleh aktivitas geomagnet dan bilangan sunspot matahari dengan gempa bumi yang terjadi di Solo. Pengamatan ionosfer periode pertama pada tanggal 22 Februari 2007. Pengamatan periode pertama tanggal 23 Februari 2007. Pengamatan periode pertama tanggal 24 Februari 2007. Dari hasil pengamatan periode pertama dari tanggal 20 sampai 26 Februari 2007, terlihat bahwa lapisan F ionosfer normal seperti yang diamati tanggal 22, 23, dan 24 Februari 2007. Aktivitas geomagnet juga menunjukkan kondisi yang normal. Dapat disimpulkan bahwa lapisan F ionosfer normal tanpa adanya gangguan dari aktivitas geomagnet. Pengamatan periode kedua tanggal 2 Maret 2007. Pengamatan periode kedua tanggal 3 Maret 2007. Pengamatan periode kedua tanggal 5 Maret 2007. Hasil pengamatan pada periode kedua dilakukan dari tanggal 27 Februari sampai 6 Maret 2007. Yaitu seminggu sebelum terjadinya gempa menunjukkan kemunculan Spirit F pada lapisan F ionosfer. Kemunculan Spirit F tidak dipengaruhi oleh aktivitas geomagnet karena hasil pengamatan data geomagnet menunjukkan tidak ada gangguan pada geomagnet tersebut. Pengamatan periode ketiga tanggal 7 Maret 2007. Pengamatan periode ketiga tanggal 8 Maret 2007. Pengamatan periode ketiga tanggal 9 Maret 2007. Hasil pengamatan periode ketiga dimulai dari tanggal 7 sampai 20 Maret 2007 menunjukkan kondisi kritis lapisan F ionosfer kembali normal. Hasil dari ketiga periode menjelaskan bahwa pada periode pertama menunjukkan kondisi ionosfer dalam keadaan normal. Pada periode kedua terdapat banyak munculnya Spirit F, dan pada periode ketiga setelah gempa menunjukkan kondisi ionosfer kembali normal. Hal ini karena tidak ada lagi aktivitas patahan kerak bumi setelah gempa, sehingga tidak ada gas dari batuan yang mempengaruhi ion-ion pada lapisan F ionosfer. Pada gambar di samping menunjukkan aktivitas matahari berdasarkan bilangan sunspot-nya. Dari hasil pengamatan dan analisis data ionosfer dari tanggal 20 Februari sampai 20 Maret 2007 dapat disimpulkan bahwa adanya kemunculan Spirit F sebelum terjadinya gempa bumi Solok 6 Maret 2007. Kemunculan Spirit F terjadi pada periode kedua pengamatan, yaitu tanggal 2, 3, dan 5 Maret 2007.
Pada periode ini, menunjukkan aktivitas geomagnet dan aktivitas matahari yang diamati dalam kondisi normal. Dari hasil pengamatan tersebut, diprediksi bahwa kemunculan Spirit F merupakan prekursor gempa Solok pada 6 Maret 2007.